Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan Waalaikumsalam. kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang hukum siber, yaitu data ratusan juta peserta diduga bocor otomatis yang dirugikan masyarakat. Baiklah, sebelum saya menjelaskan, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri, Baik Kurniawan. Yang kedua ada Dunia Gusman. Yang ketiga ada Dion Pratama. Next, Don. Latar belakang kasus kebocoran data pribadi untuk kesekian kalinya semakin menunjukkan urgensi penetapan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi menurut pakar digital forensik. Peretasan data bisa dialami tak hanya oleh masyarakat, namun juga instansi pemerintah maupun swasta. Apalagi, tren kebocoran data selama 3 tahun terakhir cukup mengkhawatirkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Doni Agusman. Silakan Doni. Baik, dampak yang terjadi di masyarakat. Salah satu dampak dari kebocoran data adalah penggunaan data ini. Nama, alamat kita, tanggal lahir, pada kasus registrasi masalah SIM card atau pembuatan akun pinjol yang dapat disalahgunakan oleh hacker tersebut. Data pribadi 279 juta orang tersebut dijual senilai oleh pengguna forum berbagai database Reddit forum dengan akun CatOS yang menyebut data tersebut termasuk data penduduk yang sudah meninggal. Ia menambahkan data tersebut termasuk mereka yang sudah meninggal dunia ataupun saat ini jumlah populasi Indonesia sebanyak 2.273 juta penduduk. Kerugian yang terjadi di masyarakat yaitu sejumlah masyarakat tidak paham dengan potensi kejahatan akibat kebocoran data pribadi. Data itu seperti nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat, hingga email. Pertama, data pribadi bisa dimanfaatkan untuk membobol rekening keuangan. Ini biasanya dilakukan dengan cara memanipulasi secara sosial dengan mengelabui korban. Misalnya, pelaku dapat mengirim email disertai pesan gunting ataupun manipulatif supaya korban membeberkan data pribadi dan informasi layanan bank pada suatu link atau lampiran. Yang kedua, penyalahgunaan data pribadi berbentuk penipuan pinjaman online ilegal. Biasanya peminjam uang ini dilakukan orang yang berpura-pura sebagai pemilik data. Korban bahkan tidak tahu menahu soal pinjaman tersebut dan berujung sebagai pihak yang diteror untuk pengembalian uang. Yang ketiga, data penduduk yang bocor bisa digunakan untuk memetakan profil pemilik data. Misalnya data untuk keperluan politik atau iklan di media sosial. Data forum pemilihan yang tepat DPT pemilihan 2014 misalnya penyerahan bobol peretas dan beresiko digunakan dengan tujuan tidak baik. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh Dion Pratama. Pasal apa saja yang bisa dikenakan? Saat ini Indonesia sedang berjuang untuk memiliki undang-undang perlindungan data pribadi yang sedang dibahas di DPR. Tren kebocoran data dalam 3 tahun terakhir cukup mengkhawatirkan. Mengapa trennya terus meningkat? Ini karena kita belum punya undang-undang PDP atau singkatan dari perlindungan data pribadi. Lalu kalau nanti undang-undang PDP jadi, tapi data pribadi masyarakat sudah terlanjur terekspos semua, yang mau dilindungi apalagi nantinya. Rancangan undang-undang PDP mengatur sanksi denda yang besar terhadap instansi yang gagal melindungi data penggunanya. Sayangnya hingga kini rancangan regulasi itu belum disahkan. Melihat dari tren itu semua, kita belum memiliki undang-undang perlindungan data pribadi. Terkesan industri swasta maupun instansi pemerintah tidak terlalu serius untuk mengamankan data penggunanya, dikarenakan belum ada peraturan yang mengatur perlindungan data pribadi yang memaksa mereka harus serius karena tidak ada aturannya. Setelah ada undang-undang PDP, mereka baru melek karena khawatir di undang-undang PDP nanti sanksinya cukup besar.
Kalau saat ini sama sekali tidak ada hingga otomatis yang dirugikan 100% adalah pengguna atau masyarakat itu sendiri. Adapun pembahasan rancangan undang-undang tentang perlindungan data pribadi akan dilanjutkan oleh DPR tahun ini. Rancangan undang-undang tersebut masuk dalam anggota program legislasi nasional atau disingkat dengan Prolegnas prioritas tahun 2021. Rancangan undang-undang ini akan menjadi besar hukum bagi upaya perlindungan data pribadi untuk warga negara dari segala bentuk penyalahgunaan dan tindakan lainnya yang merugikan pemilik data tersebut. Baiklah, itu tadi hasil dari diskusi kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.